Oke, balik lagi di channel MMS, dimana gue bakalan cerita mistis tentang pengalaman hidup yang pernah dialamin secara real. Kali ini gue bakal ceritain kisah rumah kosong tak berpenghuni, tapi itu ada penghuni yang tak terlihat di situ. Dan horornya rumah temen gue bakal ikut gue ceritain juga waktu itu, karena pengalamannya itu bareng temen gue itu, sebut saya namanya Gruska. Jadi di rumahnya itu juga lumayan serem, dalam arti gue pernah dan sering dan gak ada takutnya buat main ke rumah dia. Waktu itu sekitar tahun 2008an lah kalau gak salah, itu 2008an ya. Oke, langsung aja gue mulai ceritanya. Jadi waktu itu gue mau ngerasain yang namanya lulus apa namanya sih, lulus sekolah SMA belum SMA. Gue waktu itu masih SMP kelas 3, dan gue udah ditarik buat nongkrong di rumahnya dia, si Gruska ini. Oke, rumahnya itu rumah yang jauh kalau dari rumah gue ya, kayak dari ujung ke ujung, dan rumah dia tuh nggak jauh dari pinggir jalan di Jawa Barat, nggak jauh letaknya dari Jaksel. Waktu itu gue ditarik nongkrong sama dia. Kira gue punya banyak teman juga di luar. Istilah kata gue beruntung juga sih sebelumnya, karena udah dikenalin dunia luar sama temen gue ini. Thanks banget. Pada saatnya pengalaman horor gue itu nongkrong sama dia itu di daerah rumahnya itu ya bisa dikatakan sepi sih. Posisinya itu sepi dalam arti itu jarang lah orang lewat, orang pada istirahat di rumah, dan di situ kebanyakan yang ngontrak orang-orang pabrik, dan gue berdua doang yang paling rese di situ. Istilah kata paling rese dalam kurung sok jadi satpam, padahal udah malam tapi masih aja warawiri kesana kesini nongkrong lah. Istilah kata namanya masih muda, sedikit liar ya kan, sedikit liar gabut. Liarnya dalam segi hal positif, kayak nongkrong, main gitar, bikin lagu. Disitulah gue keluar dari zona belakang, istilah kata. Ini zona depan gue nongkrong. Waktu itu kisah paling berkesan gue tuh waktu gue pernah nginep di rumahnya Gruska ini. Waktu itu dia belum cerita kalau rumahnya itu serem. Gue pernah nginep dan ngalamin yang namanya, kok panas ya bre di sini. Gue sampai nggak bisa tidur. Gue posisinya waktu itu posisinya malam, panas banget bre, tumben. Iya beo,
soalnya ini ada cerita mistis di sini, dan gue pun ceritanya sih nggak beda jauh ya sama rumah gue yang di belakang itu, rumah pemberian nenek gue. Nanti bakal gue ceritain di chapter berapa gitu ya. Mungkin di chapter sebelumnya juga gue udah ceritain kisah horornya. Cuman ternyata di rumah dia juga ternyata ada yang namanya itu hal goib. Di situ gue nginep malam itu, kaget. Betapa kagetnya gue dengan hawa panas itu. Panasnya nggak biasa, padahal pakai kipas. Ada kipas waktu itu, nggak terlalu besar tapi lumayan lah, bisa ngademin posisinya soal deket dari kamar itu. Tempat gue tidur di sebelah kata cuman 2 langkah lah, kipasnya itu udah nyala di depan gue. Waktu itu sekitar jam 11 udah mati lampu. Di situ gue ngerasain, dalam arti sambil kadang-kadang sih suka nonton juga kan. Waktu itu nggak nonton sih, tidur posisinya itu langsung tidur. Tapi gue nggak bisa tidur di situ. Gue ngerasain hal panasnya itu kayak ada goib pisan lah di situ. Nggak bisa tidur. Yang gue alami di situ kayak ada yang ngelus juga. Padahal temen gue udah tidur posisinya. Gue tidur sekitar 2 langkah sama dia tuh, kayak berkata kipas temen gue. Terus gue lagi tidur, ada jarak lah istilah kata. Gue ngerasain di situ gue ada yang ngelus. Sebelumnya gue kasih tahu lokasi dana rumahnya itu pinggir jalan. Gue tidur di ruang depan dekat pintu keluar, dan di tengah itu ruangan gudang katanya sih. Dan ada 3 ruangan di situ yang kosong, sama belakangnya langsung kamar mandi bareng-bareng rame-rame. Di situ gue tidur di ruang depan. Pada malam itu belum nyampe jam 12 baru gue yang namanya itu mati lampu. Nggak lama berasa uji nyali juga sih. Di situ kayak ini juga apa namanya, nggak yang namanya tuh masih belum bisa tidur. Gue nggak nyaman lah istilah kata, nggak nyaman di situ. Gue ngerasain hawa panasnya itu aneh. Di situ gue ngerasa dielus kayak di leher gitu, di samping leher. Gue bilang, ini yang ngelus siapa ini? Sesuai banget sama di rambut gue. Jadi rambut gue berasa ada yang ngelus. Gue bilang, ini siapa ini? Sesuai banget ya kan. Di situ gue berpikir, anjir, ada orang selain gue masih Gruska ini. Padahal kawan gue udah tidur posisinya sih, gue lihat. Dalam arti kan masih ada pencahayaan tuh dari luar, dari hordengnya itu udah tiduran dia. Udah mungkin karena capek banget di situ. Gue berpikir, wah gila, ini nggak beres nih. Akhirnya gue mutusin buat relax lah sejenak di situ. Gue cobain, dalam arti itu pengalaman pertama gue nginep di rumah dia. Gue cobain nginep di situ. Ternyata di situ ada gangguan goib. Dari pala dielus, gimana sih, kayak rasa rambut disentuh sama tangan gitu. Rasanya geli-geli gimana gitu kan. Ini siapa yang megang gue nih? Padahal gue sini mau Gruska tidur kan. Gue nanya itu aja, leher gue juga dielus. Gue bilang,
gue nggak takut sama sekali sih, cuman ya gue ngerinya katanya sih di situ ada tikus, ngerinya kaki gue digigit atau gimana ya kan, ada tikus. Oke, di situ gue bertahan. Pada akhirnya gue mutusin buat pulang lah. Gue request karena gue sempet lah 2 jam situ, jam 1-an gue minta pulang. Kalau nggak salah jam 11 gue mati lampu, jam 1-an gue minta pulang karena gue selalu ngerasain yang namanya elusan kayak di kaki juga. Kaki gue kayak ada yang kayak kena kain, gimana sih, kayak kena kain, ini kayak ada yang ngelus dah pokoknya, kaki, leher, sama ini nih pala gue, rambut gue. Siapa yang megang pala gue nih, belum pala gue dipitrahin kan. Ya udahlah, di situ gue cukup tahu karena selain manusia ya ada juga yang namanya itu jin atau syaitan. Gue bilang gue minta bre, gue gak kuat, gue mau balik aja ke rumah, tapi ini udah jam 1 loh bre, kata si Gruska gitu kan. Udahlah gue balik aja gak apa-apa. Lu berani bre buat balik sendiri? Beranilah, paling gue lari-lari sedikit sih di zona-zona kayak, oh ya gue ceritain, di situ ada kuburan nggak jauh, ada jalanan sepi kosong, dan situ ada gudang. Kalau arah gudang yang menurut gue serem juga, nanti gue bakalan ceritain di chapter selanjutnya. Gudang itu sepi, nggak ada orangnya, berbentuk tanah kosong, itu rada angker juga gudang. Terus ada pertama gue kalau arah pulang nih ngelewatin kuburan, gudang, barulah perkampungan. Itu jalannya itu lumayan lah, ada gelap dan sepi. Di situ gue bilang ke dia, nggak apa-apa bre, gue balik sendiri. Yakin lo, ini jam 1 lo, bukan nginep aja tidur sini? Nggak bre, gue nggak berani, dalam kurung nggak bisa tidur gue, namanya nginep ya. Nah, gue sih orangnya bukan apa-apa ya, karena gue peka juga sama hal-hal goib yang bikin gak nyaman. Ya udah, gue minta cabut lah dari situ, dan gue akhirnya ya udah, lu gue temenin sampai kuburan situ, ditemenin sama dia, langsung dah tuh gue pulang jalan. Endingnya gue balik dengan sendirian dari depan ke belakang, kayak orang bener tuh. Jam 1, kerja juga enggak, waktu itu kan masih sekolah. Pokoknya sedikit berkesan lah pokoknya pengalaman muda gue itu sama si Gruska ini. Oke, cukup sekian kisah itu. Keesokan harinya gue sempat nongkrong juga sama dia. Gue ceritain, bre, ternyata gue dielus kemarin sama kepala gue, dia megang. Wah, nggak beres dah. Dia sempat bilang dan ngelak itu tikus. Dia sempat ngelak tuh tikus, tapi nggak lama kemudian dia baru cerita sama gue setelah kenal, maksudnya setelah lama lah. Mungkin biar dia ini kali ya, merasa antar nih bocah siapa yang nggak berani lagi main rumah gue, mungkin karena gitu kali ya. Padahal sih cerita aja ya kan, gue kan udah terbiasa lah dan tahu kalau dia juga ada gitu. Oke, maaf rada berisik, ini pinggir jalan biasalah. Gue semakin sering di situ, semakin nongkrong semakin sering, sampai gue tuh udah kayak rumah sendiri situ. Udah kayak apa nih maksudnya, udah kayak temen gue yang dulu di belakang, enak lah istilah kata.
tinggal masuk makan kadang makan, ngopi bareng, rokok bareng, udah friend banget dari situ. Sampai pada akhirnya dia cerita kalau di rumahnya dia itu emang ada penghuninya selain si Gruska ini. Selain si Gruska ini ada penghuninya. Dia tinggal sendirian, nyokap bokapnya di samping. Pokoknya itu dia tidur sendirian di rumah itu. Pada suatu malam dia cerita sekitar jam, kalau nggak salah lagi nongkrong main gitar, ngulik lagu waktu itu. Lagi zaman-zamannya ngeband waktu itu. Ya biasalah cover lagu juga, nyanyi jam 7-an, belum terlalu horor kan tuh ya. Dia barulah cerita ada sosok lain di rumah yang waktu itu gua nginep, alias di rumahnya si Gruska ini. Gua bilang, siapa bre? Biasanya gak ada orang. Itu adalah sosok wanita, umurnya seumuran nih, bukan terlalu nenek-nenek juga sih, mungkin meninggalnya itu waktu di umur di bawah 40-an. Dia itu kalau kata si teman gue ini, si Gruska ini, namanya itu adalah Rani. Namanya lu panggil Rani bre namanya? Gue bilang gitu kan ke kawan gue ini, si Gruska. Iya bre, itu namanya Rani gini. Dia udah lama di situ, cuman dia nggak ganggu banget. Nggak ganggu dalam arti ya nggak akan cekek orang, nggak akan ngerasukin orang. Kalau misalkan emang niatnya baik di situ. Gue waktu itu cengin, kenapa bre setelah gini lo takut main di sini? Dan gue bilang lah, gue nggak takut bre, jangan kan ginian, bukannya sombong ya, ada rasa takut waktu itu. Karena umur gue masih beranjak SMA juga waktu itu. Banyak juga kejadian belakang bre, gue gini udah sering lah istilah kata. Lanjutlah nongkrong di situ, selesailah. Jadi gue paham di situ tuh emang ada penghuninya selain si Gruska ini ternyata. Tapi dia istilah kata asik lah si Gruska ini dengan hidupnya dia di kamar ini, di satu rumah ini. Gue bilang ya udahlah, mungkin ya namanya penghuni sebelumnya atau gimana, gue gak ngerti lah. Ada lagi pengalaman gue sama dia yang bikin gue gak lupa juga, yaitu waktu gue begadang sama dia. Suatu malam gue begadang di masa-masa itu juga, belum lama juga sih dari kejadian gue tahu bahwa di rumahnya Gruska itu ada si Rani. Ya udah lanjutlah gue nongkrong, masih suka nongkrong. Secara di belakang tuh jarang ada tongkrongan sampai jam 2. Ada juga nggak terlalu mendukung lah istilah kata. Nggak tahu kenapa gue keluar dari zona nyaman di situ. Gue pernah ngerasain yang namanya begadang sama dia berdua dalam arti ya main gitar sampai malam ngopi ngerokok bareng. Karena posisinya waktu itu nyokap gue sama nyokapnya dia friend juga, secara dia satu SD sama gue waktu itu, cuman dia beda kelas. Misalkan dia kelas A, gue kelas B. Nyokapnya friend juga sama nyokap gue, jadi anaknya juga temenan lah istilah kata.
Di situ gue nongkrong asik ya kan, sampai larut malam. Kalau nggak salah waktu itu sampai jam setengah 12 malam gue masih melek, dan dia pun masih melek karena bikin kopi. Yuk beo ya kan, ya udah kopi dulu dah. Gitar aman waktu itu. belum ada gadget, jadi belum terlalu gila gadget, dalam kurung masih istilah kata smartphone itu belum terlalu booming lah di tongkrongan gue itu. Zamannya kalau nggak salah itu waktu itu, sorry ya, ya pasti tau lah yang zaman dulu nongkrong itu jaringannya sebut saya gue samarin CDMA lah istilah kata. Belum ada smartphone, jadi gue nggak paham juga. Waktu itu juga gue sering nongkrong karena gue dulu sempet ngegame, gila game yang namanya itu game Point Blank. Facebook juga di situ masih lagi marak-maraknya juga, dalam bulung rame-ramean juga. Zamannya anak warnet lah istilah kata, gue pernah ngerasain jadi anak warnet. Pada akhirnya gue pulang malam dan gue nongkrong dulu sampai jam, kalau nggak salah waktu itu sampai jam 1:30 lah gue pulang. Gue dibilang bandel ya, bandelnya masih segi positif lah, karena di situ gue nongkrong ya jalaninnya tanpa narkoba. Dari misalkan jadi anak warnet, nongkrong, main gitar, di situ gue ngerasainnya namanya istilah kata keluar dari zona nyaman belakang lah, yang sedikit di luar nalar terus. Di sini gue ada Evannya istilah kata di depan ini. Waktu itu gue ngerasain di jam 11:30 setelah bikin kopi, ngopi lah gue di situ sama si Gruska ini. Gue masih berdua. Waktu itu 11:30 selesai bikin kopi, ngobrol, rokok habis. Kebetulan rokok habis. Kalau nggak salah waktu itu malam Jumat juga sih. Malam Jumat itu gue nggak tahu kenapa pada waktu itu, jadi rumahnya itu lumayan padat ya. Jadi sebelah rumahnya ada, sebelahnya rumah ada. Tapi di situ gue nggak tahu kenapa posisinya sunyi banget. Entah tersirap atau masuk dunia alam gaibnya mereka, gue nggak tahu lah. Di situ terasa sunyi banget. Ya waktu itu gue juga nggak berani juga buat main gitar kejar-kejaran karena di situ banyak anak kos-kosan, dekat juga dengan pabrik, dekat sama pabrik, jadi ramai juga kos-kosan di situ. Waktu itu 11:30 gue jalan ke depan untuk mutusin buat beli rokok lah. Di situ gue beli rokok, jalan berdua ya bre, oke. Baru kalau nggak salah baru 5 langkah lah, 5 langkah atau 10 langkah dari rumah dia. Nah si Gruska ini bilang, bre ada suara apaan ya cewek. Awalnya dia yang peka. Di situ gue diem sunyi, gue perhatiin, dengerin. Di situ barulah horornya keluar. Jam 11:30 itu gue nggak tahu kenapa bulu kuduk gue di situ merinding. Pertama si Gruska ini yang nunjukin, anjir merinding bre gue di sini. Padahal belum sampai warung itu. Di situ masih tatap-tatapan kan, masih ngobrol kan, membahas apa yang terjadi. Lah iya ini ada suara cewek nyanyi. Suara cewek nyanyi siapa ya? Padahal
Gue tahu di situ anak kosan banyak, cuman rata-rata udah pada tidur semua di situ. Orang sunyi banget posisinya. Kayak misalkan gue berdua doang di situ, posisinya nggak ada siapa-siapa ya kan. Posisinya suara apapun nggak ada di situ waktu itu. Gue juga bingung. Tiba-tiba gue dengar suara cewek nyanyi gitu aja. Di situ habis merinding-merindingan tuh ceritanya. Sempet ada kali tuh 10 detik gue dengar suara nyanyian itu sama ngecek kondisi merinding. Di situ si Gruska langsung kabur ke depan. Ke depan duluan tuh ke warung itu ya kan. Gue otomatis gue ngikut kan, lari kayak kaki 1000 dah tuh ya kan, jurus kaki 1000. Waduh, tungguin gue bre. Waduh, di situ gue juga bingung kenapa padahal itu deket posisinya, cuman tenaga gue terkuras banget di situ. Gue ngerasain yang namanya itu dimensi lain itu emang ada. Dalam arti dimanapun lu berada di jam yang beda, lu bakalan bisa ngerasain yang namanya dimensi berbeda. Dalam kurung, energi lu bakal bisa ngerasain hal gaib yang orang-orang tuh gak bakalan tahu apa yang lu rasain. Di situ gue paham akan keadaan itu. Ini kok sunyi banget. Udah gitu ya udahlah, gue nikmatin di situ keadaannya. Gue beli rokok, nggak lama beli rokok, gue balik lagi ke rumah dia. Pas lewat yang tadi tempat gue dinyanyiin sama iniannya tuh setannya. Ya sudahlah, gue di situ kabur lagi. Istilahnya lari cepet, ayo cepetan pulang daripada diajak nyanyi sama setannya. Gue bingung juga sih itu, mungkin karena gue sering main gitar di situ kali ya, jadi gantian lah gue dinyanyiin sama hantu itu. Gue serem banget dah di situ. Gue nggak bisa berkata apa-apa. Gue udah tadi nggak usah dibahas ya kan, gini-gini dibahas lanjut lah. Gue nongkrong ngopi ngerokok. Ngopi ngerokok waktu itu gak lama juga sih. Gue waktu itu jam 1-an gue minta pulang dan baru pulang 1:30. Di situ gue ngerasain yang namanya denger suara cewek nyanyi itu. Kalau nggak salah suaranya itu masih sekitaran di bawah 30 lah, masih muda banget. Dan lagunya itu bukan lagu Indonesia, masih Asia tapi bukan lagu Indonesia lah. Kalian pasti paham dan ngerti. Apa namanya sih? Gue lanjutin lah itu ngopi sama ngerokok bareng dia. Tiba-tiba gue ngedenger sama dia setelah main gitar itu. Setelah main gitar gak lama kemudian ngerokok. Nggak main gitar waktu itu karena udah malam juga posisinya, gue lupa. Ngobrol. Gak lama gue denger suara cekikikan kuntilanak waktu itu, kalau gak salah. Dan yang peka itu adalah si Gruska. Coba diem dah, kata dia gitu. Coba diem dah, dengerin. Iya bener, ketawa persis wanita itu. Setelah
kejadian itu sempat lama sih, itu 15 detik dia ketawa, itu hampir 1 menit lah. Gue yakin fix itu di situ kuntilanak. Jadi itu nggak jauh dari rumah dia itu ada suatu rumah yang dibongkar, entah bekas apa di situ. Entah bekas apa di situ tuh. Jadi ada rumah kosong dipagerin waktu itu, dan alang-alangnya lumayan tinggi juga rumputnya lumayan tinggi, alang-alangnya sekitar sepinggang lah waktu itu, sepinggang atau sepaha gitu ya. Pokoknya nggak terawat lah, kayak rumah nggak terawat gitu. Dan dari situlah gue diketawain, dan di situ pula gue dinyanyiin sama, yang jelas itu adalah kaum jin, bukan manusia atau anak kos lah istilah katanya. Di situ dia minta langsung, setelah itu kalau nggak salah langsung bubar dah, dalam kurung gue request balik, dan Ruska ini masuk rumahnya. Di situ pengalaman gue paling nggak bisa gue lupain sih. Setelah beberapa tahun mungkin ingatan gue cukup bagus juga karena diingetin sama dia juga sih soal itu, ini itu kasus kuntilanak itu. Entah kenapa kalau diingat-ingat tuh gue rasanya pengen kabur aja rasanya tuh waktu itu tuh. Cuman pengen ngacir langsung ke rumah, cuman gue posisinya lagi nongkrong juga sama Gruska, ditahan. Ya udahlah, otomatis gue waktu itu belum terlalu punya nyali lah. Tapi kalau sekarang mah gue ngeliat yang begituan mah udah jadi hal-hal biasa lah. Jadi kuburan itu juga pernah jadi kalau nggak salah kan, itu rumah kosongnya itu sebelah kanan dari rumahnya dia, dan kalau arah pulang ke rumah gue itu sebelah kirinya itu kuburan dari rumah dia. Di situ gue juga pernah ngalamin yang namanya dengar suara rintihan orang nangis. Posisinya kalau nggak salah waktu itu di malam hari, nggak jauh dari, sebenarnya kuburan itu nggak jauh dari rumah si Gruska ini. Sama halnya dengan rumah kosong yang waktu itu gue diketawain dalam kurung. Gue baru sekali itu ngalamin yang namanya pulang malam. Belum terlalu malam sih waktu itu, gue pulang jam setengah 11. Entah kenapa di situ gue ngerasain yang namanya sunyi, senyap. Ini kok kayak sepi banget wilayah ya. Mana gue pulang sendirian lagi. Baru juga jam setengah 11 kan, pulang main warnet kalau nggak salah itu. Nggak ada acara nongkrong di rumah Gruska kan, gue langsung pulang dari warnet tuh langsung pada mencar. Dan si Gruska ini kalau nggak salah masih di warnet dia waktu itu kan, karena gue request balik karena posisinya gue nggak boleh terlalu malam waktu itu sama nyokap gue, yang kurang mama gue ya kan. Situ gue minta balik cepet. Pas gue liat kuburan itu, gue liat kuburan, entah kenapa disitu sunyi banget. Yang gue alamin adalah dengar suara tangisan. Gak beda jauh sih sama tangisan, suaranya ini sama yang nyanyian itulah. Suaranya hampir sama, cuman bedanya itu waktu itu dia nyanyi, dia ketawa, terus dia
nangis. Di kuburan itu gue tengok nggak ada apa-apa, cuman di situ ada suara orang nangis. Gue sempet berhenti juga. Aduh, anjir, siapa nih yang nangis itu malam-malam? Gue tengok, gue sempet nengok juga di situ kanan kiri, mana nggak ada orang lagi. Ini siapa yang nangis? Ya udahlah, gue mutusin untuk jalan cepet lah di situ. Gue nggak berani lari karena di situ ada yang merah guguk, dalam kurung gue nggak berani lah. Yang ada memancing guguk itu untuk gonggong kan nggak lucu juga malam-malam digonggongin. Gue inget banget di situ. Yang jelas itu jadi pengalaman gue yang paling berkesan lah. Dan mistisnya itu kental banget. Itu gue alamin sendiri, dengar suara tangisan. Tangisan itu tuh sampai sekarang masih terngiang-ngiang lah istilah kata, dan gak akan pernah lupa di kehidupan gue sebagai anak tongkrongan. Ada serunya juga, ada asiknya juga, ada suka dukanya juga, ada horornya juga. Waduh, di situ gue ngerasain pengalaman gue ya lumayan berkesan lah menurut gue. Cukup sekian dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Buat yang punya pengalaman sama juga mungkin boleh di komen-komen di bawah, di share and like videonya biar gue makin semangat bikin video ini. Karena kehidupan gak selalu indah, dalam kurung pasti adalah yang namanya itu kesan-kesan hidup, pengalaman yang di luar nalar pasti itu adalah. Oke, cukup sekian dan terima kasih video gue yang ceritain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.